Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH, LLM. Mitra bisnis, hari ini kita kembali akan membahas tentang undang-undang kepailitan. Pilot itu bukan insolvent. Pilot itu presume insolvent, deemed insolvent. Dugaan bahwa telah insolvent, masih diduga. Nah, sama halnya, kalau dia mengajukan PKPU, PKPU-nya ditolak, barulah dia nyatakan insolvent, gitu ya. Atau kalau PKPU-nya proposal perdamaian diterima, ternyata dia tidak bisa melakukan pemenuhan janji yang sudah disepakati dalam perjanjian perdamaian, sehingga kreditur mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian tadi, barulah dia insolvent. 292 Undang-Undang Kepailitan. Jadi, ketika debitur insolvent lah, kurator bisa melakukan pemberesan atau likuidasi atau penjualan seluruh aset-aset debitur untuk digunakan secara kolektif menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditur dan debitur tadi berdasarkan tingkat hak tagih yang mereka miliki. Nah, pandangan ini yang harus menjadi dasar untuk meluruskan bahwa undang-undang kepailitan itu bukan alat penekan, tapi dia sebenarnya adalah instrumen hukum yang merestruktur mentalitas berpikir dan juga berbisnis dari para pelaku bisnis untuk berada pada kedudukan yang patut, sehingga ketika terjadi katakanlah ancaman-ancaman atau tekanan ataupun resiko terhadap aktivitas bisnisnya, dia bisa menahan, ya. Jadi ada buffernya. Jadi tidak main hajar aja bisnis itu, lalu kemudian setelah dia berantakan baru seakan-akan bahwa dia adalah korban dari kreditur karena kreditur mengajukan permohonan pilot terhadapnya, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat seperti zaman COVID kemarin, ya kan? Ya, kita lihat bahwa COVID itu adalah faktor eksternal yang tidak seorang pun mampu menahannya dan tidak seorang pun tahu dari mana datangnya dan kapan datangnya. Sehingga memang kalau kita lihat dalam skala global, COVID itu bisa dikategorikan sebagai peristiwa force major, ya kan? Nah, sikap Indonesia pun dalam menghadapi COVID ketika itu juga cukup memberikan reaksi yang kurang lebih mirip, seperti misalnya adanya proteksi terhadap para pelaku usaha dengan memberikan fasilitas restructuring gitu ya, sehingga adanya juga penundaan-penundaan pembatalan aktivitas yang membuat orang-orang yang dibatalkan tadi misalnya bisa menagih kembali tiketnya. Nah, hal-hal seperti itu adalah satu tindakan-tindakan yang memang dasar dari berpikirnya adalah situasi yang tidak terkendali yang membuat adanya tindakan untuk menghentikan aktivitas gitu ya, atau membuat orang tidak mampu, tapi sifat force major tadi membuat orang tadi tidak bisa dihukum atau pihak tadi tidak bisa dihukum, sehingga polanya restructuring. Nah, itu juga terjadi di banyak negara seperti misalnya di Singapura, di Australia. Mereka punya yang disebut dengan temporary. Jadi temporary measure. Jadi penanganan secara temporer khusus untuk mencoba melakukan pelonggaran terhadap prinsip kepastian hukum dari utang harus dibayar terhadap debitur-debitur yang memang tidak mampu akibat dari peristiwa force major. Nah, walaupun memang kalau kita lihat di negara kita, dalam proses restructuring tadi, tekanan kepada debitur yang tidak mampu membayar hanya akan dikhususkan kepada debitur-debitur yang terkena akibat langsung dari force major, itu tidak terlampau kuat dipahami. Tapi indeed, itu poinnya ada di sana, gitu. Dan kalau kita lihat bahwa walaupun dia force major, tapi hampir semua memahami bahwa force major yang lahir dari akibat COVID itu bersifat temporer. Sehingga sama seperti yang kita sekarang, kita dalam keadaan kita sekarang bicara sekarang bahwa memang kita sudah keluar dari situasi COVID yang sangat mencekam ketika itu dan orang sudah mulai melakukan bisnis. Tapi proses untuk memulai bisnis ini menimbulkan satu lingkaran baru, ya, yaitu proses baru, cara berbisnis baru, ya kan? Yang kalau dulu orang banyak bertemu, sekarang juga sudah semakin meningkat ketergantungannya kepada alat-alat canggih atau aktivitas elektronik atau menggunakan itu online meeting, ya. Itu membuat tumbuhnya ketentuan-ketentuan lain yang menjadi bagian dari dasar ketika kehati-hatian bisnis tadi diperlukan. Demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.